sahabat Dwi Dharma, kembali lagi berjumpa dalam channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial membuat soal dengan menggunakan live worksheet. Nah, coba diperhatikan. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah masuk ke live worksheets. Nah, di sini yang harus kita lakukan itu adalah pertama membuat akun. Sebelum kita punya akun, kita tidak akan bisa menggunakannya secara langsung. Jadi hasil pekerjaan itu tidak bisa kita lihat hasil nilainya berapa. Nah, maka dari itu silakan Bapak Ibu melakukan registrasi terlebih dahulu yang belum punya akun. Nah, di sini bisa dilengkapi misalnya username, nanti yang terlihat di sini apa. Jadi nanti kita sebagai guru masuknya lewat teacher akun, jangan pakai student akun. Nah, di sini silakan dilengkapi. Setelah itu kita lakukan registrasi. Nah, karena saya kebetulan sudah punya akun, jadi saya langsung masuk. Setelah kita masuk di akun kita, maka di sini akan username-nya terlihat. Untuk memulai membuat soal ataupun LKS ataupun kuis yang akan kita gunakan dalam pembelajaran, pertama kita di sini klik dulu Get Started. Atau kalau sahabat ingin melihat tutorial, di sini sebenarnya sudah ada disediakan oleh live worksheet sendiri bagaimana tutorial untuk membuat soal-soal. Atau jika kita akan menggunakan soal yang sudah ada juga bisa. Jadi di sini ada banyak sekali soal dan bahasanya bisa kita pilih. Misalnya kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tinggal cari di sini yang berbahasa Indonesia. Nah, jadi di sini untuk guru-guru SD, di sini ada tema ya. Kemudian budidaya unggas dan lain sebagainya di sini sudah ada sebenarnya. Sudah disediakan. Atau kita juga bisa membuat sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau di kegiatan pembelajaran kita mungkin membuat soal yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kita. Nah, untuk membuat soalnya kita klik Get Started. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita harus mengupload file yang akan kita gunakan nanti dalam soal tersebut. Filenya yang diminta PDF, JPEG, or PNG. Jadi kalau misalnya kita buat soal di Word, kita simpan dulu ke PDF. Atau kalau mungkin kita sedang malas untuk mengetik soal, siapa tahu mungkin di buku kita ada soal dan itu kita mau buat secara online tanpa harus mengetik, kita tinggal scan saja. Jadi soalnya di scan, simpan dalam JPEG atau PDF nanti kita upload ke sini. Nah, di sini saya akan memilih file. Setelah terpilih, kita upload. Nah, uploadnya lumayan lama ya, tergantung jaringan. Oke. Nah, di sini ada beberapa tipe soal yang akan kita buat. Yang pertama, pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah memilih beberapa pilihan jawaban. Selanjutnya itulah menjodohkan dengan menarik garis. Kemudian menjodohkan dengan drag and drop. Selanjutnya di sini menjawab singkat. Menjawab singkat. Kemudian di sini akan coba kita belajar menyisipkan video ke dalam lembar kerja kita atau LKPD mungkin.
Nah, pertama kita mulai dari pilihan ganda. Untuk pilihan ganda, kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama itu adalah nanti siswa menjawab dengan menulis pilihannya. Berarti di sini nanti mereka menulis atau langsung mengklik yang mana yang mereka pilih. Nah, umumnya kita membuat soal pilihan ganda itu mereka mengklik langsung. Nah, jika seperti itu, maka kita harus membuat pilihan ini aktif terlebih dahulu dan membuat kuncinya. Nah, langkahnya pertama pastikan kursor kita sudah memilih bagian ini, edit. Nah, setelah itu kita klik tahan pada bagian pilihan. Ya. Nah, di sini soalnya adalah keyboard, monitor, termasuk. Nah, harus jawabannya itu adalah hardware. Jadi, brainware, software, dan mahal ini salah. Nah, untuk membuat kuncinya, kita klik di sini, kemudian ketikkan select, kemudian titik 2, no, karena jawabannya salah. Kemudian yang kedua, sama juga, select, titik 2, no. Nah, karena jawabannya adalah hardware, maka di sini kita ketik select, titik 2, yes. Kemudian yang terakhir, sama juga, select, titik 2, no, karena jawabannya salah. Nah, selanjutnya memilih beberapa pilihan jawaban. Jadi konsepnya sama dengan yang tadi. Jadi tetap kita aktifkan dulu menu edit. Setelah itu kita lock. Karena di sini memilih pernyataan yang benar, kita blok setiap pernyataan yang ada. Nah, yang pertama, pernyataan yang tepat tentang komputer adalah memiliki prosesor. Nah, ini benar. Berarti kita pilih select yes. Ganti. Kemudian yang nomor 2, di sini juga sama. Tidak dapat mengolah gambar. Nah, berarti ini salah. Berarti kita pilih select no. Yang ketiga di sini select yes. 4 select yes. Kemudian yang kelima select no. Nah, untuk memastikan apakah yang kita buat di sini perintahnya benar, coba perhatikan tulisan perintah yang di sini. Misalnya select, di bawahnya akan ada garis bawah. Berarti eh, perintah yang kita berikan sudah benar. Jadi kalau di sini belum ada garis bawahnya, berarti perintahnya masih ada yang keliru.
Nah, selanjutnya kita masuk ke menjodohkan. Untuk menjodohkan, di sini sama juga langkahnya. Kita blok dulu. Ya, kita blok dulu semuanya. Nah, setelah itu tinggal kita buat perintahnya. Perintah yang digunakan untuk menjodohkan dengan menarik garis, disinilah join. Nah, yang ini kita pakai join 1. Kemudian yang ini join 2. Selanjutnya, untuk jodohnya, kalau kuda ini berarti kan binatang. Nah, maka dia masuk di join 1. Nah, untuk mawar ini tumbuhan, kita masukkan di join 2. Kemudian di sini sapi, dia binatang, masuk di join 1. Oh, mohon maaf, di sini kurang titik 2 ya. Jadi jika perintah kita salah, maka di sini akan perintahnya tidak ada garis bawahnya. Selanjutnya kambing ini juga join 1. Nah, jadi itu perintahnya. Selanjutnya untuk drag and drop. Nah, untuk drag and drop di sini tinggal kita blok sama seperti tadi. Kita drop di semua bagian. Perintahnya itulah drag, drop. Jadi yang akan kita drag, yang akan kita tarik, perintahnya drag. Sedangkan yang akan menjadi tujuannya itu drop. Nah, di sini berarti drop ya. Sedangkan di sini drag. Nah, misalnya di sini drop 1. Yang ini drop 2. Yang ini drop 3. Kemudian selanjutnya di sini adalah drag. Nah, yang ini gambar kerbau. Kalau kerbau di sini kan tidak ada pilihannya. Berarti kita pakai yang ini. Kelinci itu adalah drop 3. Berarti di sini adalah drag. Drag 3. Ingat isi titik 2 ya. Kemudian ini sapi. Berarti di sini drag 1. Dan di sini kambing adalah drag 2. Oke, untuk drag and drop sudah. Yang ini kita kosongkan saja karena di sini tidak ada. Kalau malah kita berikan di sini kunci, misalnya drag 4 sedangkan di sini tidak ada, nanti dia akan error. Nah, selanjutnya melengkapi menjawab singkat. Nah, untuk melengkapi menjawab singkat di sini sangat sederhana sekali. Misalnya ini, sapi, kambing, dan manusia termasuk golongan. Nah, yang saya inginkan di sini jawabannya adalah mamalia. Nah, kalau seandainya mereka harus menuliskan langsung, maka di sini tinggal kita ketik mamalia. Di sini akan kemungkinan ada 3 cara menjawab siswa. Ada yang menggunakan huruf kapital di awal, atau tanpa huruf kapital, atau bisa juga semuanya huruf kapital. Maka dari itu kita antisipasi agar mereka tetap benar walaupun mungkin format pengetikannya berbeda. Nah, pertama di sini huruf pertamanya kapital, mamalia. Kemudian kemungkinan kedua, tinggal kita berikan garis miring. Selanjutnya kita ketik mamalia dengan semuanya tanpa ada yang huruf kapitalnya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga adalah semuanya kapital.
Nah, itu. Nah, kalau misalnya tengah-tengahnya kapital sudah pasti salah, karena cara menulisnya sudah salah. Kalau seperti ini masih benar. Nah, itu. Selanjutnya, ikan koi, ikan nila, dan ikan tuna termasuk golongan. Nah, di sini untuk melengkapi saya coba misalnya adalah apa namanya? Dengan menggunakan drop down. Nah, jadi mereka memilih jawaban yang tepat. Nah, perintahnya adalah seperti ini. Nah, di bagian jawaban yang benar, di depannya kita beri tanda bintang. Jadi jawabannya ini ya, harusnya adalah Pisces. Maka di sini kita beri tanda bintang pada Piscesnya. Jadi itu sebagai kuncinya nanti, ya. Nah, jadi di sini yang menjadi kunci perlu saya ingatkan harus diberi tanda bintang. Nah, kemudian untuk ini DPR singkatan dari. Nah, di sini misalkan sama juga, saya memilih. Mereka harus mengetikkan jawaban yang benar sama seperti yang ini. Nah, maka di sini saya tuliskan saja langsung, ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selanjutnya kemungkinan kedua, mereka tanpa huruf kapital. Walaupun itu sebenarnya salah, atau mungkin kita tidak pilih yang tanpa huruf kapital, kita gunakan semua huruf kapital. Nah, selanjutnya di sini adalah lengkapi perhitungan berikut. Ini juga sama, tinggal kita klik bagiannya di sini. Nah, setelah itu soalnya adalah 1 ditambah titik-titik tambah 2 sama dengan 10. Berarti di sini jawaban yang benar itu adalah 7. Nah, jadi itu langkah untuk membuat soal yang sederhana. Nanti bisa kita gunakan untuk LKPD, bisa juga kita gunakan untuk kuis, sehingga lebih menarik. Nah, setelah selesai, oh ya, lagi satu. Di sini kita akan memberikan video. Langkahnya sama. Pertama kita blok, kemudian kita cari video yang akan kita gunakan. Misalnya kita cari di YouTube. Nah, misalnya kita akan mencari pembelajaran jenis hewan misalkan. Nah, belajar mengenal hewan. Setelah itu kita copy URL-nya. Setelah itu kita paste di sini, ya. Jika sudah selesai, ini tinggal kita simpan. Nah, untuk menyimpannya tinggal klik ini, save. Would you like to share your worksheet? Together we are better teacher. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang ini di-share. Jadi semua guru bisa menggunakan. Sedangkan yang ini privat, hanya untuk kita saja. Hanya kita bisa menyimpan 30 private worksheet jika akun kita ini adalah
akun yang seperti saya ini tidak berbayar. Nah, karena di sini menurut saya tidak ada pelanggaran hak cipta, jadi saya pilih yang ini. Yes, I want to share my worksheet with other teacher. Karena kalau seandainya ada pelanggaran hak cipta, misalnya Bapak Ibu mengcopy atau men-scan buku, nah itu di sana ada pelanggaran hak cipta, usahakan jangan. Tapi jika tidak, ya kita gunakan ini. Nah, kita berikan titel. Misalnya di sini latihan membuat soal. Nah, kemudian bahasanya Indonesia. School subjeknya, jadi di sini mata pelajarannya anggap saja misalnya tema, ya, tematik misalnya. Kemudian grade-nya, levelnya anggap saja 5, kelas 5. Kemudian main content di sini misalnya tentang komputer. Other content bisa dikosongkan, ya, atau bisa juga diisi, misalnya mengenal perangkat. Nah, untuk usia misalkan saya pilih dari 6 tahun sampai dengan 8 tahun itu misalnya. Nah, selanjutnya kita tinggal save. Oh, ini deskripsinya belum, ya. Misalnya di sini latihan soal. Save. Nah, selanjutnya jangan Bapak Ibu copy yang ini. Karena kalau ini yang kita copy nanti jawabannya tidak masuk ke notifikasi kita sebagai gurunya. Nah, maka dari itu di sini kita pilih dulu. Nah, kita masuk ke My Worksheet. Di My Worksheet ini pilih bagian worksheet yang akan kita gunakan tadi, yaitu yang ini. Nah, kita klik. Setelah masuk, kita di sini custom link. Nah, di bagian custom link, pastikan di sini send answer to the teacher. Nah, kemudian di sini kita bisa mengeset waktunya. Misalnya saya berikan waktu hanya 2 menit ya, untuk menjawab. Jadi 2 menit harus sudah selesai. Nah, di sini yang harus diisi itu adalah nanti student name, grade, school subject. Jadi di sini kita bisa mengecek nanti siapa yang menjawab. Nah, bisa kita ketahui berapa nilainya nanti. Nah, setelah selesai, sudah tahapan-tahapan ini sudah kita isi, baru di sini kita copy linknya. Nah, ini dia linknya. Link yang akan bisa kita gunakan nanti. Kita copy. Bisa sebenarnya link ini selain kita copy, bisa kita gunakan di Google Classroom, kemudian bisa di Microsoft Teams, kita share di WhatsApp juga bisa, Facebook, Twitter, dan juga Blogger, ya, di blog. Karena di blog ini bisa di embed, ya. Jadi langsung ditampilkan soalnya. Jadi sangat menarik sekali. Kalau mungkin Bapak Ibu guru mengajar dengan blog, jadi bisa di embed di sana. Nah, itu sekali sebenarnya ini. Nah, selanjutnya saya coba dibuka di menu penyamaran ya. Nah, sekarang kita enter. Nah, tampilannya dia seperti ini. Jadi saya bisa memilih di sini untuk pilihan ganda, nanti yang saya blok tadi dia terlihat. Nah, misalkan ini keyboard monitor termasuk hardware. Kita pilih. Kalau yang lain bisa ya. Tapi pasti salah nanti. Nah, selanjutnya di sini adalah memilih pilihan. Yang tadi pernyataan yang tepat di sini
tadi itu adalah pernyataan yang tepat tentang komputer memiliki prosesor, merupakan perangkat ini tidak dapat mengolah gambar, salah, proses sebagai brand. Ya. Nah, misalkan di sini saya tambahkan satu jawaban yang salah, yang 5. Nah, selanjutnya menjodohkan. Nah, kalau menjodohkan, nanti ketika kita bawa kursor ke bagian ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalnya ini kuda, binatang, mawar, ya. Nah, itu. Selanjutnya, di bagian drag and drop, kita drag. Nah, misalkan ini, kelinci. Kelinci bawa ke sini. Kemudian kambing bawa ke sini, sapi bawa ke sini, atau mungkin kerbau saya drag. Oh ya, perintahnya ini belum. Mohon maaf, tadi salah. Di sini harusnya kita tetap berikan perintah, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tambahkan perintahnya. Nah, ini salah. Ya. Nah, selanjutnya di sini sapi, kambing, dan manusia termasuk golongan. Nah, di sini misalkan saya jawab dengan huruf kecil. Mamalia. Nanti pasti akan dianggap benar. Nah, selanjutnya untuk ini di sini memilih. Nah, yang mana dia? Misalnya waktu saya sudah habis. Ternyata waktu saya sudah habis, saya tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi, waktunya 2 menit saja. Nah, jika telah selesai, maka di sini kita tinggal tuliskan nama. Misalnya di sini saya tulis nama saya. Ya. Group level 5. Kemudian school subject misalnya tema. Nah, set. Your answer have been sent, berarti sudah dikirim. Nah, sekarang sebagai guru saya akan melihat di sini. Di notification. Nah, ini. Saya dapat 6,4. Coba kita lihat di sini. Maaf. Di bagian atasnya itu akan ada nilai saya. 6/10. Itu nilai saya. Nah, ini untuk videonya bisa kita play. Ya. Yang tadi kan saya menambahkan video, jadi bisa langsung di play di sini. Nah, di sini sebenarnya jawabannya sudah langsung terlihat, ya. Nah, ini misalnya mamalia. Ini sudah tidak bisa dipilih lagi. Harusnya jawabannya Pisces. Nah, ini saya salah 2. Ini salah 1. Nah, itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial membuat soal di live worksheet. Nah, jadi sangat menarik sekali. Bisa kita gunakan untuk edutainment, ya, sehingga pembelajaran kita menarik. Atau gamification, agar pembelajaran kita itu lebih mendapat perhatian dari siswa. Nah, ini benar-benar LKPD yang kita buat dengan menggunakan live worksheet ini sangat menarik menurut saya. Nah, jadi itu untuk tutorial saya ini. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, berikan like-nya. Silakan bisa juga komen di bawah di bagian kolom komentar, serta ingat subscribe dan aktifkan notifikasi untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.